Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai background, goals, dan juga benefit dari pendeteksi gempa berbasis Arduino. Nah, ini gambar dari alat yang kita buat. Nah, pertama kita melihat mengenai latar belakangnya. Jadi, latar belakang dari dibuatnya alat ini itu melihat bahwa kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negeri yang sangat luas dan memiliki 17.540 pulau. Nah, ada 41 kabupaten dari 416 kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah T3 atau daerah terdepan, terluar, dan terbelakang. Nah, ini data tahun 2015. Nah, masalah yang terjadi di daerah T3 ini adalah penyaluran dana dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang masih terlalu kompleks dan tidak langsung disalurkan kepada masyarakat di sana, sehingga dan juga tidak diprioritaskan untuk dana-dana bantuan bencana alam. Padahal daerah T3 sendiri ini itu umumnya terjadi bencana alam, dan bencana alam yang paling sering terjadi di daerah tiga ini umumnya itu adalah gempa dan juga tsunami. Cuman lebih sering gempa. Di samping itu juga bisa terjadi banjir dan juga tanah longsor dan kekeringan. Nah, masalah yang utama dari terjadinya gempa dan masyarakat tidak bisa mengantisipasi itu karena masyarakat di daerah T3 ini tidak memiliki alat pendeteksi gempa. Nah, ini sangat berat bagi mereka dan kasihan sekali bagi kita ketika kita tahu bahwa mereka harus menerima bencana alam tersebut. Maka dari itu, kita memiliki tujuan, yaitu membantu masyarakat Indonesia untuk mendeteksi gempa bumi, khususnya masyarakat di area T3, memudahkan beban finansial masyarakat Indonesia dalam mendeteksi gempa bumi, khususnya masyarakat di daerah T3, dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan inovasi dalam membantu masyarakat. Nah, benefit apa saja sih yang kita berikan dalam pembuatan alat ini? Yang pertama ini adalah alat pendeteksi yang murah dan mudah untuk dibuat, sehingga bisa langsung diimplementasikan oleh masyarakat di daerah T3. Nah, lalu kita ingin memberikan rasa aman kepada seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah inovasi oleh mahasiswa. Ini kita ingin menggalakkan juga inovasi oleh mahasiswa, khususnya untuk membantu meminimalisir korban dari terjadinya bencana alam. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota kelompok saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Halo semuanya. Sekarang saya Fauzan Marwan akan menjelaskan bagian cara kerja alat dan video demonstrasi jalannya alat. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai algoritmanya. Jadi, untuk deskripsinya, alat yang kami buat itu merupakan prototipe dari sistem seismometer sebagai alat pendeteksi dari gempa bumi. Nah, alat ini menggunakan sensor GY521 MPU yang akan mendeteksi adanya getaran di sekitar. Lalu getaran tersebut akan diukur dan diklasifikasikan berdasarkan tingkatan getarannya. Dan outputnya adalah skala Richter. Oke, jadi ketika ada getaran, maka akan mendeteksi dataset ke Arduino. Lalu di Arduino akan diolah, dan outputnya adalah jika mendeteksi adanya getaran yaitu sebagai gempa bumi, maka outputnya adalah buzzer dan LCD. Di sini ada di bagian kanan ada skemanya, yaitu keadaan lingkungan akan mempengaruhi dari sensor, lalu dikirimkan ke Arduino, lalu dari Arduino di sini akan diproses sehingga outputnya ke LCD display, buzzer, dan seismogram. Oke, berikut merupakan video demonstrasi alat yang telah kami buat. Nah, oke, jadi secara umum proses pengukuran terbagi menjadi 4 proses. Jadi yang pertama adalah pengambilan data berupa perubahan sudut menggunakan sensor ini. Lalu yang kedua adalah data tersebut nantinya akan masuk ke Arduino dan diprogram untuk menentukan skala besaran gempanya, skala Richternya, dan besaran perubahan sudut pada servo. Nah, yang ketiga, data nanti akan diambil nih setiap 900 milisecond.
dan secara terus-menerus. Lalu yang keempat, nanti skala yang terbaca berupa skala Richter itu nanti akan terbaca melalui LCD di sini, di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini servo akan terhubung ke pulpen yang akan menggambarkan sinyalnya. Nah, ketika tidak digerakkan, breadboard tidak digerakkan, maka akan menunjukkan datar. Namun ketika breadboard yang berisi sensor ini digerakkan, maka sinyal akan overshoot tinggi. Pulpen akan menggambarkan overshoot yang tinggi. Seperti itu. Nah, nantinya akan tergambar di sini skalanya dan juga keterangannya. Dan buzzer pun akan menyala nantinya jika melebihi batas threshold tertentu. Berikut merupakan hasil pengukuran yang ada di kertas yang tadi yang telah kami foto. Ini foto di bawah foto aslinya ya, dan yang atas adalah scanannya untuk memperjelas. Jadi terlihat bahwasanya ketika digoyang, di sini akan menunjukkan overshoot yang tinggi. Namun ketika tidak digoyang maka akan cenderung datar, cenderung kecil overshootnya, lalu tinggi lagi ketika breadboardnya digoyang-goyangkan. Jadi ini perubahan besar, kecil, besar, dan kecil. Nah, jadi untuk kesimpulan dari tabel hasilnya dari yang LCD display akan tampilkan, nanti ketika skala Richter-nya itu kurang dari 3 skala Richter akan menunjukkan aman, akan menunjukkan tulisan aman, lalu ketika di antara 3 dan 6 maka akan menunjukkan siaga, lalu ketika lebih dari 6 akan menunjukkan awas dan buzzer akan menyala. Perkenalkan, saya Muhammad Sabila Haki, Teknik Elektro 2017. Sekarang akan menjelaskan tentang pemrograman yang dilakukan untuk seismometer berbasis Arduino kali ini. Di mana pada seismometer ini digunakan sensor MPU 6050 sebagai akselerometer dan giroskop, kemudian kita menggunakan motor servo SG90 dan menggunakan LCD display 16x2 untuk nanti mencetak nilai ukuran gempa dan peringatannya. Di sini kita menggunakan library yang telah tersedia dari Arduino-nya untuk MPU, servo, dan LCD-nya. Kemudian inisiasi variabel seperti demikian, A, B, C, D, E, F ini nanti merupakan variabel untuk perhitungan. Pos ini position dan timer untuk menghitung waktunya nanti. Kemudian dilakukan inisialisasi pin pada LCD, kemudian lakukan setup untuk MPU 6050-nya dan servonya, kemudian masuk ke dalam loop. Di sini dilakukan perhitungan setiap 900 milisekon. Ini dilakukan untuk menjaga juga dari waktu LCD display untuk menampilkan setiap peringatannya. Di sini ditampilkan data yang diambil dari MPU-nya, namun di print di serial monitor saja. Nanti untuk algoritma yang digunakan pada seismometer ini yang kita ambil adalah data giroskopnya saja, kemudian dikalibrasi sedemikian sehingga kira-kira hasilnya mendekati skala gempa yang sesungguhnya. Nah, kemudian di sini dilakukan penulisan besaran sudut sebesar 90 plus F dan 90 min F. Nanti sudut ini yang akan memutar servo dan akan menciptakan gambar grafik dari seismometer yang dibuat. Kemudian untuk logika yang diberlakukan untuk peringatannya, untuk penyalaan buzzer akan dinyalakan ketika besaran skala Richter yang terukur itu melebihi 6. Kemudian untuk penampilan di LCD display ada 3 kategori, awas, siaga, atau aman, di mana untuk kategori awas ketika gempanya sudah melebihi 6 skala Richter, kemudian siaga ketika di antara 3 sampai 6, dan ketika di bawah 3 dihitung sebagai aman. Seperti itu. Dan akan dituliskan juga
ukuran dari gempanya berapa besar skala Richter yang terukur. Hal ini dilakukan selama 900 milisekund terus-menerus. Baik, di sini saya akan menjelaskan sensor dan aktuator yang digunakan, serta spesifikasi alat yang digunakan. Pertama, sensor yang kami gunakan di sini adalah sensor GY521 MPU 6050. Jadi, sensor ini merupakan sebuah modul yang berhenti MP6050, merupakan singkatan dari Motion Processing Unit. Jadi, dia memiliki 6 aksis dan penambahan regulator dan beberapa komponen pelengkap lainnya. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat. Nah, modul ini bisa digunakan dengan supply tegangan berkisar 3-5 volt DC. Kemudian memiliki gyroscope range 250, 500, 1000, 2000 derajat per sekonnya. Nah, modul ini memiliki interface I2C juga yang nantinya bisa disambungkan langsung ke MCU yang memiliki fasilitas I2C. Nah, spesifikasinya bisa kita lihat di slide-nya. Nah, dia memiliki communication standard I2C, jadi sensor ini berisi sebuah MEMS, accelerometer, dan gyroscope yang saling terintegrasi di dalamnya. Nah, sensor ini sangat akurat dengan fasilitas hardware internal 16 bit analog to digital converter untuk setiap kanalnya. Kemudian sensor ini juga akan menangkap nilai kanal aksis X, Y, dan Z bersamaan dalam satu waktu. Nah, kalau dari dimensinya, sensor ini memiliki jarak antara pin header 2,54 mm dan dimensi modul 20,3 x 15,6 mm. Nah, jadi yang kami gunakan pada seismograf ini adalah sensor GY521 MPU 6050. Nah, itu untuk sensornya. Kemudian untuk aktuator yang kami gunakan, yaitu motor servo SG90. Berikut gambarnya. Jadi motor servo ini seperti kita ketahui juga adalah sebuah motor dengan sistem feedback atau umpan balik tertutup, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian pengendali yang ada di motor servo. Untuk spesifikasinya, memiliki kecepatan 0,1 dalam satuan sekon, torsi 2,5 kg cm, beratnya dalam gram 14,7, cukup ringan, dan voltase 4,8 sampai 6 volt. Nah, motor ini, si servo ini terdiri dari sebuah motor DC, ada gearnya, dan ada potentiometer, serta ada rangkaian kontrolnya atau pengendalinya. Nah, kenapa ada potentiometer? Jadi potentiometer nanti berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran si servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan label pulse yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Nah, si motor servo SG90 ini juga bisa bergerak gerakannya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, karena motor ini cukup ringan, motor ini nggak kuat untuk benda yang cukup berat karena ukurannya yang kecil juga tadi. Jadi banyakan orang menggunakan motor ini ya untuk membuat prototipe dari sebuah alat seperti alat yang kami buat itu. Nah, selain ukurannya yang kecil juga si motor servo ini pemrogramannya tidak sulit, jadi sering digunakan untuk pembelajaran motor servo. Nah, untuk dimensinya, ini kami peroleh dari datasheet servo SG90. Jadi semua skala dalam milimeter, jadi cukup kecil untuk si servo ini. Panjangnya hanya 23 mm, tingginya sekitar 32 mm,
dan lebarnya hanya sekitar 12 mm. Jadi benar tadi dia ukurannya kecil dan tidak digunakan untuk benda-benda yang cukup berat gitu, karena putarannya bisa nggak sinkron atau sesuai. Nah, itulah untuk sensor dan aktuator yang kami gunakan. Selain itu, kami juga menggunakan komponen-komponen pendukung lain seperti LCD display 16x2 untuk komponen pendukung tulisan warning, ada breadboard untuk mengkoneksikan rangkaian melalui kabel jumper, dan ada buzzer untuk indikator tanda bahaya gitu. Nah, inilah komponen-komponen yang kami gunakan, sensor, aktuator, dan komponen pendukung lainnya.